Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Latifah Asti dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi yaitu menjaga agama. Menjaga agama atau disebut juga dengan ifzu al-din. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Agama juga menjadi satu-satunya alasan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya. Agama juga merupakan intisari kehidupan yang sedang berjalan di alam ini. Contoh penyerapan menjaga agama. Yang satu, kebebasan memilih agama dan kepercayaan bagi siapapun. Tidak ada paksaan dalam memilih agama sesuai keyakinannya masing-masing. Alasan mengapa kita harus memelihara agama, karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Khalik dan hubungan antar sesama manusia. Salah satu bentuk menjaga agama yaitu melaksanakan 5 rukun Islam. Sekian materi dari kelompok 1. Saya dari kelompok 2, Tito Dia Ananta dan Gio Fatrian akan menjelaskan tentang materi menjaga jiwa atau al-nafs. Menjaga jiwa adalah merawat kesehatan badan dan rohani manusia, sebab dengan kesehatan yang baik dan prima akan dapat melaksanakan ibadah dan tugas harian dengan baik. Menurut surah Quran surah Al-Maidah ayat 32, Bismillahirrahmanirrahim. Min ajlik dzalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama fatalan nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahyan nasa jami'a walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinat summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi musrifun. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Islam melindungi hak hidup manusia bahkan terhadap janin dalam perut seorang ibu. Seorang ibu hamil yang meninggalkan dunia sementara bayi masih ada di perut, maka boleh dilakukan operasi bedah demi menyelamatkan nyawa bayi tersebut. Menjaga nyawa juga dijadikan alasan berlakukannya hukum kisos terhadap setiap perbuatan pidana yang mencederai tubuh orang lain. Ini menjadi bukti bahwa nyawa jauh lebih penting dari yang lain. Termasuk dari menjaga jiwa atau al-nafs, merawat kesehatan badan dan rohani manusia. Komitmen Islam dalam melindungi jiwa dapat dilihat dari pidato Rasulullah SAW saat Haji Wada. Termasuk juga dalam kategori hifzu al-nafs, yaitu terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara tegas. Al-Quran menyatakan bahwa di dalam harta seseorang terdapat hak bagi orang lain yang tidak mampu. Tingginya perhatian Islam untuk menjaga jiwa manusia atau al-nafs dapat dilihat diterakan hukum kisas. Penyerapan kisas harus dipahami sebagai upaya melindungi nyawa manusia, bukan sebaliknya sebagai upaya penghilang nyawa manusia. Adanya ancaman hukum mati ini seharusnya menjadikan siapapun, individu, masyarakat, bahkan negara harus berpikir ribuan kali untuk melakukan tindakan penghilangan nyawa manusia tanpa sebab yang dibenarkan oleh Islam. Perlu juga dipahami bahwa segala upaya proses, tindakan atau bahkan kebijakan politik yang menyebabkan secara langsung atau tidak hilang nyawa seorang atau kelompok masyarakat juga dikategorikan sebagai penghilang nyawa manusia. Terima kasih, kami dari kelompok 2. Saya Aura Putri Kirana dari kelompok 3 yang akan menyampaikan materi menjaga akal atau hifzu al-am. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Supaya akal tersebut terjaga, maka Allah Subhanahu wa taala melarang keras segala sesuatu yang dapat melemahkan dan merusak akal pikiran, misalnya meminum khamar,
menonton tayangan yang berbau maksiat atau tayangan lain dapat merusak daya pikir manusia. Lebih dari itu, perilaku yang dapat merusak daya nalar, sehat dan logis juga harus dijauhi seperti perbuatan syirik dan tahayul. Langkah yang tepat dan efektif untuk menjaga akal dapat dilakukan sejak masa-masa kanak-kanak. Pada masa inilah nilai-nilai kebaikan sangat mudah masuk ke dalam hati dan pikiran hingga menjadi kelarasan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arjan Robin dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menjaga keturunan, Ifzu al-Naf. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun dan ketentuan merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinahan dan menganjurkan pernikahan. Pengelompokan manusia berdasarkan keturunan juga tampak pada piagam Madinah yang diperkasai oleh Rasulullah SAW. Piagam Madinah merupakan sebuah kesepakatan yang mengikat masyarakat Madinah untuk bersama-sama menjaga Madinah dari serangan musuh. Masyarakat Madinah ketika itu dikelompokkan berdasarkan suku-suku tertentu dan non-Islam dipersatukan dalam rangka membela kota Madinah. Pola hubungan antar suku dan masyarakat yang diatur di piagam Madinah dilakukan untuk menjaga keberlangsungan keturunan. Selain itu, pentingnya menjaga keturunan juga bertujuan untuk melestarikan kehidupan manusia di bumi. Oleh karena itu, manusia juga harus memiliki generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita pendahulu. Atas dasar inilah Islam menganjurkan umatnya untuk menikah. Dalam rangka menjaga keturunan, Islam melarang dengan keras genosida, yakni pembunuhan yang dimaksudkan untuk menghilangkan jejak asal-usul seseorang. Peristiwa genosida ini bisa terjadi karena persoalan ras, suku, agama, ataupun politik. Jangankan genosida berupa membunuh tanpa sebab yang dibenarkan agama pun itu termasuk dosa besar. Perkenalkan, nama saya Habib Amur Razaki dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang pengertian menjaga harta, Hafizul Almal. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Al-Qur'an mengistilahkan dengan fadiullah yang artinya karunia Allah. Sebagaimana yang dituliskan dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di dunia. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Sekian dari saya. Oke, dari kelompok lain apakah ada pertanyaan? Baik, saya Naila Latifah Asti dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Menurut kalian, apa saja yang dapat dilakukan untuk membangun jiwa dan raga kita? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Naila. Cara untuk menjaga jiwa kita adalah melakukan olahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan sehat, memiliki waktu cukup untuk tidur, dan belajar cara bersyukur. Apakah puas dengan penjawabannya? Puas. Sip, Geo. Oke, lanjut, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Baik, saya Aura Putri Grana ingin bertanya kepada kelompok 2, bagaimana cara menjaga jiwa? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Aura. Cara menjaga jiwa ada banyak, seperti sering melaksanakan sholat, berpikir dan bersyukur, dan selalu membaca Al-Quran. Apakah puas dengan jawabannya? Silakan dari kelompok lain. Baik, saya Arjan Robin dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa pidato Rasulullah saat haji wada? Rasulullah SAW juga berpidato, wahai manusia, ingatlah Allah berkenaan dengan agamamu dan amanatmu. Ingatlah Allah berkenaan dengan yang dikuasai di tangan kawanmu, budak, buruh, dan lainnya. Berilah mereka makan sebagaimana yang kamu makan, dan berilah pakaian sebagaimana yang kamu kenakan. Janganlah kamu bebani mereka dengan beban yang mereka tidak mampu memikulnya, sebab mereka adalah daging, darah, dan makhluk seperti kamu. Ketahuilah bahwa orang yang bertindak zalim kepada mereka, maka akulah musuhnya di kelak hari kiamat, dan Allah adalah hakim mereka. Apakah puas dengan jawaban saya? Alhamdulillah.
Apakah ada pertanyaan lagi? Baiklah, saya Habib dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 2. Dalil apa yang menjelaskan tentang hak orang yang tidak mampu? Oke, di sini ada Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yang artinya dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Terima kasih. Apakah Anda puas dengan jawaban saya? Sangat puas, Ustaz. Oke, terima kasih untuk sesi diskusi kali ini. Kami dari kelompok 2 dan Saya Nenati Pasti. Saya Aura Putri Kirana. Dan saya Habib Amor Razaki. Pamit undur diri.